Ini keempat. Udah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Dylan, masih di Cinepod. Kali ini kita lagi akan mereview sebuah film yang masih hangat, masih seru. Dan langsung aja kita akan membahas salah satu film blockbuster Hollywood yang baru saja gue baca di berita, katanya dia mengalahkan top grossingnya si The Fall Guy, ya, filmnya Ryan Gosling, ya. Jadi ini dia udah mengalahkan, di minggu pertama udah mengalahkan nominal keuangannya, pendapatan dari The Fall Guy. Langsung aja kita akan bahas film The Kingdom of the Planets of the Apes. Judul yang sangat-sangat panjang sekali teman-teman ya, tapi kita sudah terbiasa akan hal ini karena dalam franchise ini adalah film keempat. Wih, gokil. Tapi kali ini teman-teman, di sutradaranya yang memegang Kingdom of the Planet of the Apes itu adalah Wes Ball, teman-teman. Kan sebelumnya adalah Matt Reeves kalau nggak salah ya. Yang kali ini si Wes Ball ini adalah orang di balik Maze Runner Trilogy. Wih, salah satu trilogi yang sudah terkenal kesuksesannya, ke actionannya di dalam film itu. Pokoknya lovable lah ya. Ini adalah salah satu trilogi yang lovable di Hollywood gitu, si Maze Runner tadi. Nah, itu dia kenapa Wes Ball sudah tidak diragukan lagi dalam membuat film-film action maupun film-film blockbuster seperti Kingdom of the Planets of the Apes ya. Jadi walaupun di di review-review dan penilaian viewers di luar sana, di Asia maupun di luar Asia ya, terutama Hollywood lah ya, banyak yang bilang wah kayaknya bakal tetap bagusan Matt Reeves nih daripada Wes Ball gitu kan. Kayaknya Wes Ball bakal lebih bagus nih dari Matt Reeves gitu ya. Jadi banyak sekali perdebatan sebenarnya teman-teman. Cuman kalau gue tonton film ini yang keempat ini, Kingdom of the Planet of the Apes, ternyata lebih seru lagi teman-teman. Kalau menurut gue, karena kalau dipikir-pikir settingannya tetap sama, masih settingan seperti negara atau kota yang sudah terbengkalai gitu ya, bangunan-bangunan kosong, pohon-pohon dan kebun-kebun yang sudah tumbang-tumbangan, mobil yang udah menjadi rongsok, yang sudah pokoknya udah benar-benar tidak ada berpenghuni gitu, sudah tidak berpenghuni. Jadi penghuninya sisa kera-kera tadi, sama ada beberapa manusia yang masih tersisa gitu teman-teman. Itu untuk settingannya memang udah paling bagus dah settingannya Kingdom of the Apes ini ya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman, di mana apes menjadi lebih pintar daripada manusia, itu adalah premis yang premis yang paling utama, tulang dan jiwa dari film Kingdom of the Planets of the Apes ini teman-teman ya. Kalau untuk premisnya masih sama teman-teman. Sebenarnya trilogi dan bahkan sampai ke yang keempat ini premisnya masih kera itu lebih pintar daripada manusia. Nah kan kalau yang triloginya tuh menceritakannya lebih ke perang sama manusia, terus kera jadi bisa menggunakan senjata dengan lihai gitu, dengan pintar, terus mereka bisa membuat, bahkan berbahasa, bahkan berkoloni itu seperti manusia gitu ya. Jadi otaknya tuh udah sepintar manusia. Nah, yang keempat ternyata alur cerita dan konfliknya lebih diklimaksin lagi teman-teman, lebih ditonjok lagi. Karena apa? Karena di keempat ini alur cerita dan konfliknya adalah mereka menemukan dan menciptakan agama baru teman-teman. Jadi udah bener-bener kayak manusia aja, punya agama, mereka punya kepercayaan, mereka punya kult itu pokoknya kultus tersendiri. Nah ada permasalahan seperti karakter baru, karakter protagonis baru yang bernama Noah ya. Jadi si Noah ini datang ke Caesar. Caesar ini adalah pemeran utama dari Kingdom of the Planet of the Apes yang pertama ya. Pokoknya di franchise ini pemeran utamanya adalah Caesar, kita semua udah tahu. Nah dia datang ke Caesar dan dia minta pertolongan. Dia minta tolong kepada Caesar untuk merebut kembali kaumnya yang sudah didoktrin oleh karakter antagonis ini teman-teman. Jadi karakter antagonis ini mungkin mencuci otak apa gimana ya, kalian bisa tebak sendiri karena gue nggak bisa kasih tahu di sini. Dan jadinya kaumnya Noah itu dibawa dan tertarik oleh omongan dan ajaran-ajarannya si karakter antagonis ini teman-teman. Nah sebenarnya
Konflik utamanya itu adalah itu teman-teman. Tapi film ini membuat alur, membuat penyikapan dan penyelesaian dari konflik ini sangat-sangat oke menurut gua ya. Kalau apa ya, nggak lebay gitu ya. Peperangan lebay seperti film-film, cuman nggak lebih lebay dari film-film lainnya. Malah menurut gue ini lebih unik dan dari segi peperangannya lebih seru kalau menurut gue ya. Itu kalau misalnya dari premis-premisnya teman-teman ya. Nah, di trilogi ini teman-teman, maksudnya di trilogi sebelumnya, khususnya yang pertama dan kedua, seperti yang tadi gua awal udah bahas, itu disutradarai oleh Matt Reeves teman-teman ya. Dan sudah sangat terbukti kalau Matt Reeves bisa membuat film Kingdom of the Planet of the Apes ini menjadi sangat-sangat meledak. Kayak contohnya film pertama muncul saat disutradarai oleh Matt Reeves, itu gue inget banget orang berbondong-bondong ramean banget datang ke bioskop untuk menonton film ini doang. Karena apa? Karena para penonton ini penasaran teman-teman. Penasaran kayak apa sih yang Kera bisa lakukan di dunia ini sampai jadi film. Ide dan alur cerita apa sih yang dilakukan oleh para Kera ini di dalam film. Nah itu sebenarnya rasa-rasa penasaran itu menjadi faktor X yang membuat film ini meledak teman-teman. Dan faktor-faktor lainnya seperti orang-orang yang mungkin paham dengan film dan hafal dengan film-film dimanapun itu. Mereka tertarik dengan si sutradaranya ini teman-teman, Matt Reeves. Jadi Matt Reeves ini udah lumayan terkenal juga ya di Hollywood maupun dimanapun itu. Jadi ada juga faktor seperti itu yang, wah dia nih nyutradarain, kayaknya udah nggak bakal salah nih, akhirnya dateng gitu kan. Jadi banyak sekali faktornya. Intinya Matt Reeves sudah membuktikan di dalam franchise ini dia bisa membuat 2 film yang sangat meledak sekali. Sisanya itu entah Westball atau siapapun itu, untungnya masih sukses teman-teman. Nah, kalau dilihat dari minggu pertama di Hollywood atau di rating atau di review dimanapun itu, Kingdom of the Planet of the Apes itu menjadi film yang akan sukses karena sudah mengalahkan top grossingnya dari Fall Guy di minggu pertama ini teman-teman. Gua lupa berapa puluh juta dolar yang dia dapetin di minggu pertama ini. Intinya dia sudah mengalahkan top rating dari top gross film-film Hollywood termasuk The Fall Guy tadi. Banyak nih sebenarnya teman-teman, banyak yang setuju dengan rilisnya Kingdom of the Planet of the Apes karena merasa di trilogi ini ceritanya sudah selesai. Dan untungnya si pembuat atau di belakang orang-orang yang ada di belakang layar trilogi ini, mereka merasa gitu kalau film Kingdom of the Planet of the Apes ini itu udah bener-bener nggak ada cerita lagi. Maka dari itu yang keempat, mereka datang dengan cerita baru teman-teman. Makanya banyak yang setuju kalau misalnya trilogi ini diteruskan. Dan ternyata terbukti kalau film keempat ini memang sukses sekali teman-teman. Gue sebenarnya sangat-sangat senang sekali dengan film ini teman-teman. Karena gue bisa ngasih tahu ke kalian kalau kita lagi-lagi diberikan dengan film yang bagus oleh dunia perfilman ini teman-teman. Apalagi kita orang-orang yang suka dan cinta dengan film, kita dikasih film bagus ya siapa yang gak suka gitu kan. Nah jangankan oleh movie freak dan movie goers lainnya, tapi orang-orang awam yang memang ya sebatas suka action doang, sebatas suka blockbuster doang, itu suka dengan film ini, apalagi kita gitu kan. Makanya gue sangat senang sekali akan kedatangan film ini karena ini adalah salah satu film yang bagus, yang kembali bisa menemani kita di hari libur atau apapun itu ya teman-teman. Jadi gue sangat senang sekali. Kalau gue lihat dari Westball sendiri, gue bisa merasakan kalau misalnya Westball ini memiliki keunikan tersendiri. Kalau menurut gue ya, memiliki gaya produksian sendiri yang membuat film ini menjadi terasa lebih beda. Walaupun kayaknya rasa bedanya tuh cuman samar-samar gitu ya. Tapi kalau misalnya buat lu yang ngikutin dari awal sampai sekarang, itu lu pasti berasa bedanya. Ya dari tangan aja udah beda gitu kan. Jadi nggak mungkin produksiannya juga sama. Nah, kita berlari ke para caster nih teman-teman. Jadi caster yang ada dalam film ini itu dijadiin seperti mockup gitu teman-teman. Jadi mereka pakai kostum hitam, terus ada bulat-bulat putih kayak gimana sih, kayak orang pengen bikin bikin karakter Mortal Kombat gitu. Jadi kostum terus pakai helm, titik-titik putih. Dan
mereka diberikan kamera di depan wajahnya mereka. Gue nggak tahu itu apakah GoPro atau kamera apa, gue nggak tahu. Pokoknya kamera kecil gitu ditaruh di depan muka mereka. Nah, semua caster-caster yang dalam film ini, yang ada di dalam film ini, yang pembuatan si karakter-karakter kera di dalamnya, itu menurut gue salut banget teman-teman. Karena dengan semua kesulitan yang mereka pakai untuk pembuatan film ini, mereka tetap bisa membuat ekspresi dan emosi yang dapet banget ke dalam film ini. Lu bayangin acting aja susah gitu kan, apalagi lu acting dengan kostum yang panas, bahannya bikin cepet panas gitu ya, dan kamera di depan muka lu goyang-goyang apa segala macam selalu ngikutin lu. Itu bakal repot banget teman-teman. Dan Westball sendiri itu sebisa mungkin menggunakan CGI-nya itu kecil aja teman-teman. Jadi untuk settingannya Westball ternyata membuat settingan sendiri teman-teman. Settingan kota yang terbengkalai, settingan kebun-kebun dan rumah-rumah yang terbengkalai itu ternyata dia buat sendiri. Walaupun tetap ada bantuan dari editorial tadi teman-teman. Walaupun ada tetap bantuan dari CGI tadi. Buat lo yang suka dengan film apokaliptik seperti ini adalah salah satu film yang cocok banget. Apalagi buat lo yang baru mengikuti film trilogi ini teman-teman. Kalau misalnya film ini sendiri teman-teman, gue bisa ngebacanya tuh kita bisa kita bisa menggunakan atau membuat film dari CGI, kita tidak perlu menjadi James Cameron teman-teman. James Cameron itu filmnya udah bejibun banget yang menggunakan CGI dan outputnya, packagingnya itu sangat bagus sekali. Jadi dia menggunakan budget yang besar memang, tapi hasilnya juga sangat-sangat besar sekali. Bahkan ada yang bilang, wah ini mah nggak mungkin nih budgetnya segini, nggak mungkin budgetnya segitu. Banyak yang bilang seperti itu di dalam film-filmnya James Cameron. Jadi film Kingdom of the Planets of the Apes ini mengajarkan kita tidak perlu menjadi James Cameron untuk membuat film CGI seperti ini teman-teman. Jadi intinya kita cuma butuh skill sama budget aja sebenarnya untuk membuat film ini. Ada beberapa momen close up ya, beberapa momen close up yang diambil menggunakan karakter-karakter di dalam film ini. Jadi misalkan keraknya lagi ngapain itu gue nggak bisa ngasih tau di sini karena akan terlalu spoiler. Itu tiba-tiba di close up, wah itu kelihatannya kayak real banget teman-teman. Kayak kita menggunakan kamera gitu ya, dan benar-benar ngezoom ke kerak yang asli gitu. Jadi tekstur apa segala macam kayak udah real banget. Nah itu dia salah satu penggunaan CGI yang sangat-sangat baik itu seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun adegan atau scene yang ada di dalam film itu cuman biasa aja, jadi sangat luar biasa dengan penggunaan CGI yang baik. Dan tentu saja camera works yang sangat baik sekali. Seperti yang tadi gue bilang teman-teman, antagonis yang membuat kaum baru itu diperankan oleh Kevin Durant ya kalau nggak salah ya. Yang performanya kita sudah tahu sangat baik sekali dan actingnya sudah sangat bagus sekali. Dan gue entah kenapa gue sangat suka dengan kera yang diperankan oleh si antagonis ini teman-teman. Kera antagonis ini yang diperankan oleh Kevin Durant tadi karena karena lebih asik aja gitu, kayak wah cocok nih penjahatnya kayak gini, wah cocok nih konfliknya seperti ini. Nggak kayak film-film sebelumnya yang menurut gua konfliknya tidak terlalu klimaks, tapi untungnya filmnya bagusnya gitu aja. Tapi ternyata nih teman-teman, kendala di dalam film ini, The Kingdom of the Planet of the Apes ini, jadi film yang keempat ini menurut gua pribadi ya, itu adalah Noah. Dan salah satu karakter lainnya, Camaraderie. Jadi Noah dan Camaraderie ini adalah salah dua karakter yang baru. Yang kendalanya adalah di saat terakhir-terakhirnya, mereka ini dipisahkan teman-teman. Saat mereka dipisahkan, menurut gue itu adalah kesalahan bagi gue pribadi. Karena harusnya gue ini mengikuti dan tenggelam di dalam cerita dari perspektif para kera dan kaum-kaum yang ada di dalam cerita itu teman-teman. Tapi saat mereka dipisah, Noah ini malah cuman kayak mengelilingi dan menyusuri kota, kayak seakan-akan tuh ngeliat, oh ini bangunan kosong loh, ini kebun-kebun kosong loh, yang saat lu jelasin ke kita pun nggak perlu dijelasin gitu, kita udah tahu. Nah jadi yang ada kendalanya di gua itu adalah kenapa ini harus dipisahin di saat terakhir-terakhir. Karena klimaksnya jadi kurang, ya mungkin cenderung tidak kena kalau buat gue sendiri, buat gue pribadi. Tapi sisanya di dalam film ini udah cakep banget bro. Jadi buat lo yang belum pernah nonton film ini, silakan langsung gas ke bioskop.
terdekat yang ada di kota kalian. Karena ini masih ada di bioskop ya. Terakhir gue lihat di aplikasi nonton bioskop ini masih ada. Jadi langsung aja gas. Karena kalau film blockbuster dan film action lu tonton di kamar gitu ya, di HP, di Netflix ini kurang seru gitu ya. Karena nggak ada iya gokil. Ya gitu. Ya, jadi Atmos. Jadi nggak ada gitu-gituan tuh teman-teman. Jadi langsung aja kalian gas ke bioskop bareng temen, bareng pacar atau bareng keraknya juga kalian mau ke bioskop juga nggak apa-apa, terserah kalau boleh masuk ya. Ya langsung aja digas, mumpung masih ada di list film yang ada di bioskop. Kira-kira segitu aja film The Kingdom of the Planet of the Apes. Kalian bisa nonton YouTube ini dulu, baru nonton film itu. Jadi kita ada sesuatu untuk didiskus di dalam kolom komentar teman-teman. Kira-kira segitu aja. Gue Dylan pamit undur diri. Keep roll and cut.